Kembali di Prime Time, pemirsa, di Treskrimum, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 8 tersangka pelaku pemerasan terhadap warga negara asing asal Taiwan di ATM BCA Cibubur. Dan informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing. Ya, Yuil, modus seperti apa dan apa saja peran tersangka dalam kasus pemerasan kali ini? Ya, Carlos, tadi sore dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Eko Hadi Santoso yang menyampaikan rilis terkait mengenai 8 tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya, yakni terkait mengenai kasus pemerasan terhadap seorang direktur utama dari PT Yang Mandiri Sukses, yakni Tuan Yuan Mingse. Ini adalah salah satu warga negara asing yang tinggal di Indonesia, tepatnya berasal dari Taiwan. Ini diperas oleh 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam satu modus skema dalam penggerebekan. Nah, sebenarnya untuk dari otak intelektual dari kasus ini sebenarnya ada pada satu orang, ini tersangka yang bernama Novi, yang diduga kuat sebagai otak intelektual karena memiliki hubungan dekat yang sebelumnya dengan Tuan Yuan Mingse. Dan adapun untuk 8 tersangka lainnya ini juga disetting seolah-olah mereka ini sedang melakukan penggerebekan terhadap Tuan Yuan Mingse, dan di mana Tuan Yuan Mingse ini juga memiliki perusahaan di Indonesia, namun tadi tidak disebutkan secara spesifik terkait di bidang apa. Namun untuk modus yang dilakukan ini seolah-olah Novi menjerat Tuan Yuan Mingse untuk datang ke salah satu hotel di kawasan Bogor, dan pada saat itu dari 8 tersangka ini memiliki peran masing-masing, Carlos. Ada yang menjadi oknum dari imigrasi, kemudian juga ada oknum dari pimpinan redaksi media, kemudian juga ada oknum Menkumham, dari orang Kumham, dan ini seolah-olah dibuat bahwa Tuan Yuan Mingse ini dijerat supaya diperas agar segera melunaskan uang yang diminta oleh dari pihak tersangka. Nah, total yang diminta adalah 10 miliar rupiah, namun baru dicairkan sekitar 2 miliar rupiah. Dan dari kepolisian juga sudah menyita beberapa barang bukti, diantaranya misalnya seperti 1 unit Suzuki R3, kemudian juga ada Honda CR-V, 1 buah seragam imigrasi yang digunakan oleh tersangka untuk memperas Tuan Yuan Mingse, kemudian juga ada 10 unit handphone, kemudian ada 1 lembar surat pernyataan yang dibuat seolah-olah pada saat pemerasan tersebut menjebak Tuan Yuan Mingse sebagai surat penggerebekan. Dan kemudian juga dari hasil kejahatan tersebut diketahui sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya sebesar uang 348 juta, kemudian 1 buah handphone iPhone, kemudian juga ada 2 cincin dan juga cek 3 lembar senilai 8 miliar rupiah yang nantinya akan dicairkan oleh pihak tersangka. Nah, pada saat mereka akan mencairkan cek-cek ini, di saat itulah digerebek oleh dari pihak Polda Metro Jaya. Carlos. Iya, dari barang bukti yang Anda katakan tadi dan juga upaya pemerasan sebesar 10 miliar rupiah, ini bukan angka yang kecil, Yuil. Lalu apa langkah polisi selanjutnya dalam menangani kasus pemerasan ini, Yuil? Ya, Carlos, kedepannya memang Polda memang masih menindak lebih lanjut terkait mengenai kasus ini, karena dari uang yang sudah dicairkan tersebut sudah digunakan oleh para tersangka. Misalnya ada yang untuk kegiatan sehari-hari, kemudian juga ada yang untuk biaya melahirkan, dan juga ada pengakuan dari tersangka kepada pihak berwajib bahwa uang tersebut digunakan untuk karena dirinya sebagai salah satu simpatisan dari pasangan pilkada di Sumatera Selatan. Dan kita lihat keterangan lebih lanjut dari AKBP Eko Hadi Santoso. Yang kita amankan ada 7 orang. 8 orang. Tersangka 8 orang, kemudian yang di BO 3 orang. Yang pertama atas nama Yoga Mirwasi, laki-laki umur 31 tahun, alamat
Jalan Ersanim, Tanah Baru, Beji, Depok. Perannya, Yoga ini yang merencanakan pemerasan bersama dengan tersangka-tersangka lain, kemudian mengancam korban setelah dijebak di Hotel Cibubur Inn dengan meminta uang sebesar 10 miliar rupiah dari korban dan baru dicairkan oleh tersangka 2 miliar. Yoga ini juga ngaku-ngaku sebagai anggota polisi, berdinas di Mabes Polri, pengakuannya ya. Kemudian yang kedua, tersangka atas nama Novi Safira, perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di perumahan Cibubur Country di CKS Gunung Putri Bogor. Perannya, dia merencanakan pemerasan bersama tersangka-tersangka lain karena sebelumnya Novi ini adalah teman dekat dari korban. Jadi ada. Ya, Carlos dan juga pemirsa, dari pihak Polda Metro Jaya khususnya di Treskrimum ini juga nantinya tidak hanya mengenakan pasal dari pemerasan terhadap ke-8 tersangka ini, namun juga bisa dikenakan dari pasal tindak pidana pencucian uang. Karena dari uang 2 miliar yang sudah dicairkan itu sudah dibagi-bagi seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang untuk kegiatan sehari-hari, kemudian ada kepentingan pribadi dan lain-lainnya. Dan tentunya dari pihak Polda Metro Jaya juga terus mengusut kasus ini dan tadi Eko Hadisantoso juga menyatakan bahwa untuk setiap warga asing yang memang mengadukan dari kasus ini, kasus pemerasan atau kasus penipuan lainnya, ini dari negara juga tetap melindungi hak-hak dari para warga negara asing. Carlos. Iya, kita tunggu kinerja kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini untuk kenyamanan juga warga negara asing di Indonesia. Terima kasih Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Muniaga. Konferensi tingkat tinggi ASEAN diharapkan dapat membawa dampak yang lebih baik bagi negara-negara ASEAN. Sejumlah pimpinan negara di luar ASEAN juga ikut hadir untuk bertemu dengan para kepala negara ASEAN. Sudah ada rekan kami Mario Delima yang akan melaporkan langsung dari Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Ya Mario, bagaimana perkembangan hasil pertemuan KTT ASEAN hingga sore ini? Apakah ada kesepakatan baru di antara negara-negara ASEAN? Ya, selamat sore Veronica. Memang saat ini pertemuan KTT yang terakhir adalah yang dijadwalkan adalah bertemu dengan Amerika Serikat yang saat ini sedang berlangsung. Namun sejak tadi pukul 1 sampai 4 sore ini memang ada beberapa pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara ASEAN dengan beberapa negara yang turut diundang. Seperti salah satunya adalah Tiongkok. Tadi pada pertemuan dengan Tiongkok, memang ada beberapa yang diutarakan dari negara ASEAN yang sangat penting, yaitu terkait dengan Laut Cina Selatan. Dan dari negara ASEAN yang cukup memberikan penekanan terkait dengan hal tersebut adalah dari Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Di sana Presiden sempat memberikan intervensinya terkait dengan konflik yang terjadi di sana. Presiden mengatakan kepada negara-negara yang berkonflik bahwa mereka seharusnya memberikan pendekatan dalam hal yang harus saling menguntungkan, bukan kepada konfliknya. Karena memang Presiden mengatakan bahwa dalam negara-negara ini sebenarnya semangat yang harus diberikan adalah semangat kebersamaan, karena dalam lingkungan tersebut seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para negara yang terkena sengketa tersebut. Dan setelah itu memang ada lagi pertemuan antara ASEAN dengan Asia Timur, yaitu India. Dan dalam pertemuan tersebut memang negara ASEAN cukup menghormati komitmen dari India yang sudah terus-menerus memberikan kontribusinya dalam kerjasama ekonomi antara negara ASEAN. Dan di situ juga Presiden Joko Widodo sempat memberikan pernyataan terkait dengan kerjasama tersebut. Presiden mengatakan bahwa India cukup baik dalam memberikan kontribusinya. Bahkan Presiden mengatakan bahwa lebih adanya kerjasama di bidang kemaritiman akan lebih baik
dan juga diteruskan dengan kerjasama di bidang lain, salah satunya adalah di bidang obat-obatan. Dan juga untuk pertemuan dengan ASEAN Plus 3 atau ASEAN dengan China, Jepang, dan juga Korea, di sana ada kesepakatan yang mengatakan bahwa harus ada konsistensi dalam kerjasama ekonomi antara tiga negara tersebut bersama ASEAN, dalam arti pertemuan yang harus dilakukan atau kerjasama yang dilakukan harus diperluas hingga sampai visi ASEAN yang akan dicanangkan 2025. Pero. Apa saja kemudian yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia tadi, Mario? Adakah poin-poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo? Ya, benar sekali. Memang setelah KTT atau pertemuan tingkat tinggi antar negara ASEAN dan juga negara-negara yang turut diundang, di sela-sela tersebut Presiden bertemu dengan Perdana Menteri dari Selandia, yaitu John Key. Di sana memang pertemuan bilateral berlangsung sangat cepat, kurang lebih hanya 10 sampai 15 menit, karena memang padatnya jadwal. Di sana Presiden mengapresiasi adanya niatan baik dari Selandia Baru untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Namun memang beberapa waktu ini kami masih menunggu apakah saja kerjasama yang akan dilakukan antara Selandia dan juga Indonesia. Dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan pertemuan penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan kerjasama baru di bidang CPO. Hal ini menarik karena memang antara Indonesia dan Malaysia kerjasama antar industri kelapa sawit itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun tadi kedua pihak melalui menteri masing-masing, dari Indonesia Menteri Rizal Ramli sudah melakukan kesepakatan dengan Malaysia terkait dengan tanggung jawab dan kerjasama yang harus terus dilakukan. Salah satu yang menjadi poin penting dari pertemuan atau kerjasama kesepahaman antara dua negara adalah tanggung jawab dan konsistensi. Dalam tanggung jawab tersebut memang Indonesia dalam forum sering mengatakan bahwa dalam industri ada beberapa yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Salah satunya apabila ada hal di luar kerjasama, yaitu kebakaran hutan yang terjadi atau hal-hal yang berhubungan dengan dua negara, tanggung jawab tersebut harus dilakukan bersama, bukan hanya salah satu pihak saja. Namun terkait hal tersebut memang kami masih terus mengejar Presiden Joko Widodo untuk mengetahui apa saja poin-poin yang ia sepakati dengan Najib Razak. Karena memang pertemuan atau penandatanganan ini adalah langkah lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Malaysia yang dilakukan beberapa bulan lalu ke Istana Bogor terkait dengan kerjasama CPO. Atas ulasan lengkapnya, pemirsa, demikian tadi laporan Mario Delima yang melaporkan langsung dari sidang KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.